Great, everyone. Good morning. Tema pada hari ini adalah When People Defend the Day but Lose Christ. Ketika orang membela hari tapi kehilangan Kristus. Alright, welcome back in this Andre Saber channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, ya disinilah. Kalau saya tidur ya, ilustrasinya begini ya. Ya sesuai dengan tema hari ini kan. Ketika orang membela hari tapi kehilangan Kristus, kok bisa? Ya, ilustrasinya begini. Kalau saya tidur di kandang sapi, apakah saya otomatis jadi sapi? Kalau saya berdiri di dalam garasi mobil, apakah saya juga otomatis berubah jadi mobil? Lalu izinkan saya bertanya, kalau seseorang ibadah hari Sabtu, apakah dia otomatis lebih benar, lebih suci, lebih alkitabiah dibanding yang ibadah hari Minggu? Inilah masalah ya. Masalah yang terbesar, sabatisme. Mereka membela hari tapi lupa Tuhan. Ya, inilah namanya jebakan logika sabatisme. Mari kita kalau mau jujur ya, sabat dalam perjanjian lama memang hari ketujuh. Itu hari Sabtu. Tidak ada perdebatan di situ, ya enggak? Tapi kesalahan fatalnya adalah ini. Mereka menjadikan sabat sebagai ukuran keselamatan. Padahal sabat adalah tanda perjanjian Israel. Bukan syarat keselamatan. Bukan pusat Injil. Kalau sabat wajib untuk semua orang Kristen. Kenapa sunat tidak? Kenapa korban binatang tidak? Kenapa hukum makanan enggak? Jawaban sederhananya tapi menyakitkan karena tidak cocok dengan agenda mereka, ya enggak? Nah, sabat itu kan bayangan bukan tujuan. Alkitab sangat jelas di Kolose 2 ayat 16 sampai 17 ya. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, tapi wujudnya ialah siapa? Kristus. Bayangan bukan realistis. Bayangan menunjuk pada sesuatu yang lebih besar. Dan ironisnya, orang-orang ini memeluk bayangan sambil menolak pribadi yang dibayangkan itu. Kristus bukan pelengkap sabat. Kristus adalah penggenapan sabat. Itu. Yesus bukan penjaga kalender. Bukan ya. Yesus tidak pernah berkata berbahagialah orang yang ibadah hari Sabtu. Yesus berkata kepada apa katanya? Aku akan memberi kelegaan. Sabat bukan soal berhenti kerja 24 jam atau menghitung matahari terbenam, debat Sabtu atau Minggu. Sabat adalah berhenti mengandalkan diri, berhenti membenarkan diri, berhenti merasa paling benar jika keselamatan masih ditentukan oleh hari, maka rasa-rasanya salib Kristus itu belum cukup. Ya, menghakimi orang lain itu bukan tanda kebenaran. Roma 14 ayat 5 berkata, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting, yang lain menganggap semua hari sama. Perhatikan, Paulus tidak berkata yang Minggu sesat, yang Sabtu murtad. Yang Paulus kecam adalah apa? Roh menghakimi. Orang yang paling ribut soal hari seringkali paling kering soal kasih. Mereka sibuk
untuk membela Sabat, tapi lupa mengasihi sesama. Nah, teman-teman, ya, ada saya dengar ungkapan asing ya yang berbicara begini: legalism replaces relationship with regulation. Legalisme menggantikan hubungan dengan apa? Aturan. Ya, when rules become your savior, Christ become optional. Saat aturan menjadi juru selamat Anda, Kristus menjadi opsional. Pedas? Iya, memang, tapi jujur. Ya, teman-teman tolong jawab pertanyaan saya ya. Tolong jawab jujur dan renungkan masing-masing ya. Satu, apakah Anda sedang mencari kebenaran Kristus atau hanya sedang mempertahankan tradisi yang membuat Anda merasa paling benar? Jika Yesus berdiri di depan Anda hari ini, apakah Dia akan melihat hati yang haus akan Dia atau hati yang sibuk membela posisi Anda sendiri? Dua, teman-teman, jika semua aturan hari ibadah dan label rohani dicabut dari hidup Anda, apakah iman Anda masih berdiri di atas Kristus saja? Atau ternyata selama ini Anda lebih bergantung kepada sistem, jadwal, dan simbol daripada hubungan atau relasi dengan Tuhan? Jadi closing statementnya teman-teman, banyak orang hari ini hafal 10 hukum Taurat, fasih bicara Sabat, tapi belum mati terhadap kesombongan rohani. Sabat tidak menyelamatkan siapapun. Hari Minggu juga tidak. Hanya Kristus yang menyelamatkan. Kalau Injil masih butuh kalender, maka itu bukan Injil. Itu. Amin. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami mengaku seringkali kami lebih suka merasa benar daripada hidup dalam kebenaran. Hancurkan kesombongan rohani kami. Ajari kami untuk berpegang pada Kristus, bukan pada bayangan hukum. Biarlah hidup kami mencerminkan kasih, bukan penghakiman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright teman-teman, jika Anda diberkati oleh YouTube ini, video ini, Anda boleh sampaikan, bagikan kepada teman-teman yang lain, komunitas yang lain, agar mereka juga bisa diberkati semuanya. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memberitakan firman, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.